Dipastikan ya, apakah pondok pesantren itu punya rekam jejak terkait dengan kekerasan? Yang kedua, punya sistem pengaduan nggak? Punya sistem pengawasan nggak? Ada satgas anti kekerasannya nggak? Punya SOP nggak? Bahasa-bahasa bahwa hubungan mereka sudah direstui oleh Nabi, direstui oleh Rasul, perintahkan oleh Nabi dan Rasul ini untuk melakukan hubungan badan. Masuk ke dalam kamar korban S dan kemudian terjadilah tindak pidana perkosaan tersebut. Harus memastikan adanya pembahasan mengenai persoalan perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual. Bareskrim panggil 2 anak Panji Gumilang, klarifikasi soal dugaan pelecehan Panji Gumilang. Jadi kami melihat memang punya kerentanan ya untuk sekolah berbasis asrama ini terhadap kekerasan seksual, dan ternyata di data kami dari 197 korban itu terdiri dari 126 adalah perempuan dengan 71 laki-laki. Jadi anak laki-laki maupun anak perempuan sebenarnya semuanya rentan mengalami kekerasan seksual. Kami mendorong sistem pengawasannya harusnya berlapis, dan terakhir bahwa orang tua itu juga penting punya peran di sini. Peran orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak mereka ketika mereka titipkan pengasuhannya di pondok-pondok pesantren ya, dan mereka jarang bertemu dengan anak-anaknya, maka dipastikan ya apakah pondok pesantren itu punya rekam jejak terkait dengan kekerasan. Yang kedua, punya sistem pengaduan nggak? Punya sistem pengawasan nggak? Ada satgas anti kekerasannya nggak? Punya SOP nggak? Modus dari si pelaku ini, jadi dia meyakinkan anak-anak yang merupakan binaannya dia di tempat dia mendidik, kemudian dibujuk rayu dengan menggunakan bahasa-bahasa bahwa hubungan mereka sudah direstui oleh Nabi, direstui oleh Rasul, sehingga diperintahkan oleh Nabi dan Rasul ini untuk melakukan hubungan badan. Masuk ke dalam kamar korban S dan kemudian terjadilah tindak pidana perkosaan tersebut. Ada kemungkinan pertama nggak korbannya? Sampai saat ini jajaran reskrim terus melakukan pendalaman baik terhadap 3 orang saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Bukan tidak mungkin atau menutup kemungkinan kita akan mendapatkan saksi-saksi baru. Saudara-saudara, otak yang encer, yang menggunakan logika ilahi, kan bisa menghitung. Hasibu anfusakum, hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis. Ulangnya tindakan perkosaan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini semakin menunjukkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu tidak dapat lagi ditunda-tunda, dan juga pembahasannya nanti harus memastikan adanya pembahasan mengenai persoalan perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual. Kita semuanya tentu ingin agar proses hukum ini berlangsung dengan lancar dan juga tuntas untuk bisa memutus impunitas dari pelaku, memastikan pemidanaan yang seberat-beratnya. Dan TKP-TKP yang lain untuk diajak bersetubuh dengan jalan dijanjikan dapat karomah dari apa itu yang dikira kiainya ini. Kemudian dia prosesnya seperti ijab kabul itu. Ijab kabul sah sebagai suami istri, kemudian disetubui. Setelah disetubui, diberikan sangu atau jajan, tidak boleh lapor ke orang tuanya bahwa kita sudah sah sebagai suami istri. Itu modus operandinya dari pelaku. Jadi ini merupakan kasus yang sangat menonjol dan menjadi perhatian publik yang perlu adanya satu atensi karena menimpa anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, para menteri baru saja membahas
perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Juga mengecam keras yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memanggil 2 anak kandung pendiri pesantren Al Zaitun Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang Selasa 25 Juli 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, mengatakan ada 8 orang yang dimintai klarifikasi hari ini. 3 dari mereka berinisial IP, AP, dan IS. IP adalah Imam Prawoto yang merupakan Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia. Saudara IP dan AP ini anak kandung PG, kata Ramadan kepada awak media Selasa 25 Juli 2023. Adapun AP merupakan sekretaris pengurus YPI, sedangkan IS merupakan bendahara Al Zaitun. Ramadan tidak merinci identitas 5 orang lain yang dipanggil. Ramadan menegaskan pemanggilan hari ini bukan pemeriksaan, tetapi untuk klarifikasi dan dimintai keterangan. Ia menuturkan undangan diagendakan pukul 10.00, namun belum dipastikan siapa saja yang hadir dari 8 orang yang dipanggil ke Bareskrim. Sebelumnya, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi meminta Polri bekerja objektif dalam menangani laporan dugaan TPPU yang dialamatkan terhadap kliennya. Hendra mengatakan pihak Panji mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bareskrim. Ia menilai apa yang dilakukan Bareskrim tentu mempunyai dasar, namun ia mengingatkan apa yang dituduhkan masih sebagai dugaan. Kami lihat ini kan baru dugaan. Dugaan-dugaan ini yang kita lihat nanti seperti apa hasilnya, kita tidak bisa mengira-ngira, ya kita hargai institusi kepolisian, kata Hendra saat dihubungi Jumat 21 Juli 2023. Pengusutan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menemukan transaksi mencurigakan dan memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang. Berdasarkan penelusuran PPATK, Panji memiliki total transaksi sekitar 15 triliun rupiah yang dilakukan sejak 2007 hingga sekarang. Panji Gumilang disebut memiliki 256 rekening yang terdiri atas rekening tabungan, deposito, serta rekening pinjaman. Adapun Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki 33 rekening dari periode 2011 hingga sekarang. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyampaikan telah menemukan indikasi 4 tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang.